Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi pada prediksi soal CAT Polbangtan PEPI tahun 2024. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi soal peternakan teman-teman. Seperti apa model soalnya? Mari kita bahas. Oke, di sini kita masuk soal nomor 1. Fertilisasi terjadi di daerah saluran kelamin betina, tepatnya di daerah A. Infundibulum, B. Ampula, C. Isthmus, D. Uterus, atau E. Ampula Isthmus Junction. Oke, untuk menjawab soal nomor 1, teman-teman, yang namanya fertilisasi ya, fertilisasi ini merupakan bersatunya spermatozoa ya dan juga ovum. Di mana terjadinya? Terjadinya di oviduk. Nah, oviduk ini lebih tepatnya di bagian ampula, di daerah ampula. Kemudian spesifiknya lagi ya teman-teman, ini di Ampula Isthmus Junction. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang E. Kita lanjut soal nomor 2. Di sini berikut ini adalah beberapa peralatan dalam penyadapan semen. Oke, jadi semen ini yang dimaksud adalah penyadapan sperma ya teman-teman. Kecuali yang A. Insemination gun, silinder karet, selongsong dalam, tabung penampung, atau corong. Oke, karena di sini kecuali, teman-teman harus tahu poin B sampai poin E ini merupakan memang alat yang digunakan untuk penyadapan semen. Nah, inseminasi gun ini adalah sebuah metodenya atau tekniknya yang dinamakan dengan inseminasi buatan atau kawin suntik teman-teman namanya. Jadi yang kecuali yang mana? Yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Teknologi yang diterapkan ya di bidang reproduksi ternak di antaranya yang A. Sinkronisasi birahi, kultur jaringan. Ini ada kultur jaringannya ya. Jadi kita silang yang A. Kemudian ada cloning gen, IB ini inseminasi buatan. Kemudian ada penyerentakan birahi. Nah, ini benar ya teman-teman. Ada penyerentakan birahi ini juga benar karena penyerentakan birahi ini proses di mana kita memancing agar si ternak ini meningkatkan hormon. Salah satunya adalah meningkatkan hormon agar birahi sehingga bisa nantinya kawin. Jadi poin B ini benar. Kemudian yang C ini sinkronisasi birahi, embryo transfer ini kurang tepat ya. Kemudian ada cloning gen, penyerentakan birahi ini juga kurang tepat. Ini juga kurang tepat. Nah, jadi yang tepat yang mana? Jawabannya yang nomor 3 adalah yang B. Oke. Soal nomor 4, keunggulan transfer embrio dibandingkan dengan inseminasi buatan adalah di bawah ini. Apa sih keunggulan transfer embrio gitu kan? Tapi kecuali kita akan baca yang A. Sifat unggul dapat berasal dari pejantan dan induk yang unggul. Ini nomor 4 ini benar ya teman-teman. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh pure breed lebih tinggi. Jadi yang dinamakan pure breed ini adalah pure. Dari mana? Pure ini kan murni, jadi kemurnian genetik. Ini benar. Kemudian yang C, seekor betina unggul menghasilkan lebih dari 20-30 ekor pedet unggul. Ini benar juga. Dimungkinkan terjadinya kebuntingan kembar. Ini benar. Jadi jawabannya yang E. Semua jawaban benar. Di bawah ini, nomor 5, merupakan ciri calon induk sapi perah yang baik. Kecuali yang A, tubuhnya luas ke belakang seperti baji. Ini benar. Kemudian putihnya simetris, ini benar. Nah, ini perutnya menggantung, ini kurang tepat ya teman-teman. Punggungnya lurus, ini benar. Kapasitas perut besar, ini juga benar. Jadi jawabannya kecuali yang C. Soal nomor 6, ciri-ciri bibit sapi potong yang baik. Kita lihat yang A, tubuh dalam besar mencirikan tipe pedaging berbentuk persegi 4 atau balok. Nah, ini benar ya teman-teman. Kemudian perut tidak menggantung, ini benar. Tidak cacat, sehat. Jadi jawabannya adalah yang E. Semua jawaban benar. Kemudian kita lanjut soal nomor 7. Tujuan inseminasi buatan. Yang A ya, memperoleh anak yang baik. Oke, ini juga benar ya teman-teman. Poin B, efisiensi pemeliharaan pejantan. Jadi memang benar inseminasi buatan ini kita agar lebih efisien ya dalam memelihara pejantan. Kemudian biaya perkawinan lebih murah dari kawin alami. Ya benar banget.
Kemudian pejantan yang baik dapat mengawini lebih banyak betina. Ya karena inseminasi buatan ini kita yang mengambil cairan semennya daripada pejantan, kemudian kita yang lakukan inseminasi buatan itu, tentu pejantannya bisa mengawini lebih banyak betina. Maka soal nomor 7 jawabannya adalah yang E, semua jawaban benar. Soal nomor 8 di sini ada yang menarik, sapi Sahiwal cross ya dan sapi BX merupakan produk. Oke, jadi yang namanya sapi ini kan asalnya banyak ya teman-teman. Kalau sapi Sahiwal cross ya, ini tuh berasal dari Australia. Kemudian kalau sapi BX ini sapi Brahmana. Ini berasal dari India, teman-teman. India atau Pakistan ya. Atau Pakistan. Nah, ini produk apa? Perkawinan sapi Sahiwal dan sapi BX ini produk apa? Kita lihat inbreeding. Oke, inbreeding itu kan berarti itu berarti dekat ya, sekerabat ya. Ini berarti masih sekerabat. Kalau kita lihat ini tidak sekerabat ya teman-teman. Kemudian outbreeding. Outbreeding ini berarti satu bangsa ya. Satu bangsa. Ini bangsanya juga berbeda. Di sini asalnya dari Australia, ini dari India. Kemudian kawin keluarga. Kawin keluarga ya, ini berarti satu jenis, satu sama dengan satu sekerabat. Kemudian crossbreeding ya. Kalau crossbreeding ini artinya perkawinan ya. Perkawinan yang perkawinan beda bangsa, ya, beda bangsa atau di sini beda kromosom. Kalau grading itu berarti kan kita kayak memurnikan ya teman-teman. Ini juga kurang tepat ya. Jadi jawaban yang tepat yang mana? Yang D, karena di sini crossbreeding itu lebih tepatnya ke perkawinan yang berbeda-beda bangsa. Soal nomor 9, teman-teman, manfaat kandang bagi ternak adalah sebagai berikut, kecuali ya. Memberi rasa aman, nyaman, ini bagi ternak ya, bagi ternak, ingat, bagi ternak. Memberi rasa aman, nyaman bagi ternak, benar. Tempat istirahat setelah melakukan, ini bagi ternak, benar. Memberi kehangatan di waktu malam, bagi ternak, benar. Memudahkan peternak untuk, ini salah. Hati-hati ya teman-teman, meskipun ini benar semua, jawabannya itu positif semua, tetapi poin D ini memudahkan peternak. Sedangkan di sini manfaat kandangnya bagi ternak. Soal nomor 10, beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam membangun kandang ternak. Terlain aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek teknis. Ini benar banget ya. Jadi dari segi biayanya, kemudian dari sosialnya, apakah kandang itu merugikan orang lain, kemudian dari aspek teknisnya, bagaimana proses pembuatannya, apakah mudah ataukah sulit. Jadi ini pertimbangan ini benar. Kalau aspek budaya ini kurang tepat ya teman-teman. Budaya ini ya karena kandang kan, yang penting kandang ini bisa bermanfaat lah, bisa digunakan dengan baik lah. Jadi untuk aspek budaya ini kurang tepat. Ini juga aspek AMDAL juga kurang tepat. Ini lingkungan juga kurang tepat karena ini meninggalkan aspek sosial dan juga aspek ekonomi. Jadi jawabannya adalah yang A. Model nomor 11 atau tipe kandang dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya yang A, iklim, kelembaban cuaca. Ini benar. Kemudian iklim, cuaca, sinar matahari, ini benar. Kemudian iklim, cuaca, produksi, umur ternak, jenis ternak, keadaan ekonomi peternak. Nah, jadi nomor 11 teman-teman, ini ya jawabannya yang mana? Yang C juga benar. Yang D, iklim, cuaca, arah, angin, umur ternak, jenis ternak, serta keadaan ekonomi peternak, ini juga benar. Tapi yang mana gitu loh? Nah, kalau kita lihat teman-teman, ini sebenarnya jawabannya juga benar ya. Tetapi kalau kita lihat di sini ada tipe kandang ya. Tipe kandang, teman-teman. Kandang ini dibangun berdasarkan apa? Berdasarkan iklim. Jadi cuaca itu juga tidak perlu kita ini ya. Jadi iklim itu sudah cukup mencakup cuaca. Kemudian tujuan produksi ini benar. Jadi mau dibuat apa produksinya? Apakah mau dibuat kandang itu untuk produksi telurnya ataukah untuk produksi apanya? Jadi harus diperhatikan ya yang poin C ini, tujuan produksi. Kemudian umur ternak, jenis ternak, dan keadaan ekonomi ini. Jadi yang lebih tepat jawabannya adalah yang C. Karena apa? Karena di sini ada tujuan produksi. Nomor 12,
kandang ternak yang akan dibangun agar memenuhi persyaratan kesehatan perlu memerhatikan beberapa hal. Oke, kita akan lihat letak kandang, ventilasi udara, kelembaban, dan sinar matahari. Ke nomor 12 ini benar. Kita sepertinya ini jawabannya benar semua, tetapi kita akan lihat mana yang lebih lengkap. Kita lihat yang B, letak kandang, ventilasi udara, sinar matahari, kelembaban, hujan, dan keadaan angin. Jadi dari poin ini yang lebih lengkap yang B, teman-teman. 13. Lokasi kandang ternak agar memberi kemudahan dalam manajemen pengelolaannya, maka kandang sebaiknya dibangun dengan memperhatikan beberapa hal. Yang A, transportasinya mudah, dekat sumber pakan, dekat sumber air. Kemudian transportasinya mudah, dekat sumber pakan, dekat sumber air, jauh dari keramaian. Transportasinya mudah, dekat sumber pakan, dekat sumber air, bebas dari air menggenang. Nah ini, penting banget ya, bebas dari air menggenang. Jadi jawabannya yang mana lebih tepat? Yang C, teman-teman. 14. Manfaat kandang bagi peternak. Apa sih manfaatnya gitu kan? Memudahkan peternak dalam melakukan pengawasan, memberi rasa aman dan nyaman. Bagi ternak, memudahkan peternak melakukan pengontrolan. Benar ya? Memudahkan peternak dalam melakukan pengawasan, pengontrolan, lebih efisien, kemudian tidak merusak tanaman, ini juga benar. Peternak lebih efisien tenaga kerja. Jadi ini benar juga ya teman-teman. Tapi kita harus lihat secara spesifik ya. Secara spesifik bagi peternak ya di sini, bagi peternak. Kalau dilihat yang lebih lengkap itu poin jawaban yang B, meskipun pernyataannya itu banyak yang benar. Kita lanjut ke soal nomor 15, soal terakhir. Iklim yang ada di suatu daerah, wilayah sangat menentukan dalam membangun kandang. Nah, yang termasuk unsur iklim apa saja? Cuaca, curah hujan, angin, kelembaban. Cuaca, curah hujan, angin, kelembaban, benar. Ini curah hujan, cuaca, sinar matahari, benar. Nah, yang lebih lengkap yang D. Cuaca, curah hujan, kelembaban udara, radiasi sinar matahari, kecepatan, dan arah mata angin. Oke teman-teman, demikian ya prediksi soal singkat mengenai materi peternakan. Apabila ada pertanyaan, tulislah di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.